Oke, kita mulai. Konstruksi rangka batang, seperti kita ketahui tadi sudah dijelaskan bahwa konstruksi rangka batang tersebut biasanya terdiri dari bentuk yang terdiri dari segitiga seperti itu. Jadi segi 4 ini merupakan kumpulan dari segitiga-segitiga atau begini ya, itu juga merupakan konstruksi rangka batang. Atau bentuk yang sederhana seperti kalian bikin tenda ya. Nah, ini juga merupakan konstruksi rangka batang atau tenda yang begini, tenda pramuka yang gitu. Itu juga merupakan konstruksi rangka batang atau bentuk. Nah, bentuk yang begini itu juga merupakan konstruksi rangka batang. Ya, kenapa demikian? Karena biasanya konstruksi segitiga ini pada dasarnya lebih stabil daripada bentuk yang konstruksi yang segi 4 misalnya begitu. Jadi sekarang kita punya ada beberapa batang tersebar ya. Ada batang yang tersebar. Nah, misalnya ada batang 1, batang 2, 3, 4, 5, 6. Mau kita gabungkan seperti apa? Misalnya batang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataukah dengan bentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Antara komposisi A dengan struktur di komposisi B, kita lihat manakah yang lebih stabil gitu ya. Nah, apabila kita mempunyai ini, taruhlah titik-titik ini saya memberikan tanda di di ujung-ujung titik tersebut sebagai pengikat batang-batangnya gitu. Maka kalau kita berikan gaya P1 dan P2 mendorong ya, mendorong, maka kemungkinan bentuk aslinya mungkin tidak berubah, tidak akan terjadi perubahan, bisa saja begitu ya, bisa jadi tidak berubah. Tetapi apabila kita memberikan gaya yang arahnya vertikal, taruhlah itu adalah P3 ya, apa yang terjadi? Struktur saya di A mungkin saja bisa berubah bentuk ya, bisa berubah bentuk menjadi, saya gambarkan, dia terdorong sedikit gitu. Nah, kedorong dia ya. Sementara struktur saya yang di B mungkin masih tetap karena karena elemen 2 mau geser ke kanan itu ditahan oleh 5 dan 6. Jadi 5 dan 6 mengikat, menahan supaya 2 tidak kemana-mana gitu. Tapi untuk yang struktur saya di A, gara-gara P3,
kemungkinan batang 2 ini bisa bergeser ke kanan karena adanya dorongan dari P3. Kan tidak ada yang mengikat, kecuali kalau saya beri ikatan di seperti itu. Saya beri ikatan ikatan diagonal seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa apabila saya mempunyai struktur yang bentuknya segi 4, itu adalah struktur yang kurang stabil karena kemungkinan dia akan berubah bentuk. Ya, dari yang seperti itu kemungkinan ya dia akan bergeser seperti itu karena adanya gaya B. Lain halnya kalau saya mempunyai struktur yang segi 4 tetapi setidaknya saya ikat sehingga saya mempunyai konstruksi rangka batang yang terdiri dari segitiga, sehingga kalau ada P yang sama, yang serupa, maka struktur saya tidak akan berubah bentuk seperti struktur B ya. Jadi struktur B ini kurang stabil karena tidak mempunyai bentuk yang segitiga ya, jadi dia bisa bergeser. Oke. Nah, kita lihat di sini kenapa demikian. Kenapa demikian? Sebetulnya itu ada rumusnya ya. Ada rumusnya. Kita lihat di sini. Perumusan tersebut sangat tergantung dari berapakah jumlah batang. Gitu. Berapa jumlah batangnya? Terus kemudian berapa titik kumpulnya? Nah, kalau kita lihat di sini bentuk yang seperti ini, batang saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah batang 5. Kemudian titik kumpul ada 1, 2, 3, 4. Dan bagaimana bentuk dari perletakannya? Nah, bisa jadi perletakannya di titik kumpul 1 adalah sendi, di titik kumpul 2 adalah roll. Bisa jadi begitu. Kita lihat selanjutnya. Apabila saya mempunyai konstruksi rangka batang yang bentuknya seperti itu ya, gitu, dimana ini adalah kuda-kuda atap, dimana di sini sendi dan di sini adalah roll ya. Perhatikan video saya tahun lalu tuh lengkap sekali rangka batang, jadi bisa dilihat. Oke, kita buat seperti ini ya. Kemudian saya beri nomor. Ini adalah batang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Jadi ada batang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Nah, kemudian saya beri warna untuk titik kumpulnya. Satu, warna demikian. Nah, titik kumpul ini kalau kalian lihat di buku mekanika teknik, ini dihubungkan dengan baut-baut ya. Ini adalah seperti hinge, seperti sendi dalam ya. Semuanya sifatnya adalah sendi. Ya, tidak menerima momen kan? Kalau sendi kan tidak menerima momen. Jadi ini adalah titik kumpul satu. Yang warna merah adalah nomor untuk titik kumpul. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini di reaksi di titik kumpul 8 ada P8, di titik kumpul 1 ada P1, dan kalau ada angin dan sebagainya kita punya H1. Oke. Ada perumusan yang menyatakan bahwa jumlah dari 2 dikalikan K, di mana K adalah banyaknya titik kumpul, itu harus sama persis ya, atau di sini ya kita sebutkan harus sama persis atau sama dengan lah B, di mana B itu adalah jumlah member atau jumlah batang atau jumlah member ya, ditambahkan dengan R. R adalah jumlah total reaksi perletakan. Jadi di sini kalau kita lihat K adalah banyaknya titik kumpul. K di sini nilainya adalah sama dengan warna merah, adalah 8 ya. Adalah 8. Sementara jumlah batang itu yang ditandai dengan warna biru adalah jumlahnya 13. Dan jumlah reaksi peletakan di sini ada H1, V1 dan V8. Di situ ada total adalah 3. Jadi di sini jumlah dari 2 dikali K ya, banyaknya titik kumpul adalah 16, sama dengan jumlah batang 13 ditambah jumlah reaksi peletakan adalah 3. Maka ini oke, strukturnya stabil. Bagaimana dengan kita mempunyai struktur yang begini misalnya ya, seperti ini, atau sebentar saya ganti aja, saya ganti sama persis yang di atas saja, saya ganti seperti atas, tetapi ada satu yang tidak segitiga, saya buat begini ya, sorry. Oke, ini saya buat dulu seperti ini. Yang ini segitiga. Nah, ada yang tidak segitiga, tapi segi 4 di atas itu. Ya, segi 4, tidak segitiga. Dari sini saja kita lihat ini strukturnya ini enggak stabil ini ya. Karena dalam hal ini
2K ya. 2K itu masih 8. 2K itu masih 8 dikali 2 sama dengan 16. Tetapi jumlah batangnya B-nya itu cuma 12 karena kurang 1. Jumlah reaksi peletakannya tetap 3. Nah, ini 15 ini kekurangan ya. Jadi kurang 1. Jadi strukturnya labil. Nah, yang di atas stabil, yang di bawah struktur yang labil. Jadi ini konstruksi rangka batang yang labil yang tidak bisa kita usulkan sebagai konstruksi rangka batang. Ini bukan konstruksi rangka batang yang kita rekomendasikan untuk dibangun di lapangan, dikerjakan di lapangan. Ya, seperti itu. Jadi kita lihat di sini bahwa definisi di awal sangat penting. Jadi jangan sampai kita salah melihat bahwa oh ya ini rangka batang nih, udah ada soal rangka batang, ayo dihitung, dah kita cari reaksi peletakannya, kita hitung, dah hitung, selesai hitungannya, padahal yang kalian kerjakan adalah konstruksi yang labil ya, tidak bisa dikerjakan. Atau bisa saja ya, bisa saja konstruksinya adalah kelebihan batang saja. Jadi mau dibuat konstruksinya, tambahin ya, biar tambah bagus. Nah, ini ya, saya mempunyai tambahan 2 elemen di situ, di tengah ya, kita punya sampai 13. Ini ada elemen ke 14, ada elemen ke 15, di situ saya tambahkan. Jadi bagaimana ini ya, 2K masih tetap 2K, 2K sama dengan 16, tapi B di sini ketambahan 2, jumlah batangnya ketambahan 2, B menjadi 15 karena ketambahan 2. Nah, jumlah reaksi peletakan tetap di sini 3. Maka kita lihat bahwa ya 16 ini nggak sama, tetapi kurang dari 18. Jadi di sini ada kelebihan batang. Apakah ini konstruksi rangka batang? Iya. Apakah dia stabil? Stabil. Ya. Ini bukan konstruksi yang tidak stabil, tapi ini adalah konstruksi yang stabil, tetapi struktur statis tak tentu dalam, ya. Bukan di luar, tapi di dalam. Jadi kita melihat ada ketidaktentuan statis, tetapi di dalam, bukan di luar, karena di luar peletakannya oke, sendi dan roll itu adalah struktur yang stabil dan statis tertentu dari peletakannya. Tetapi ada kelebihan batang di situ yang menyebabkan dia juga stabil, tapi struktur statis tak tentu. Dan ini merupakan bahasan yang tersendiri dan bukan merupakan bagian dari bab yang akan kita bahas di semester ini. Ya, ini adalah bagian dari struktur yang dibahas di semester yang lanjut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini yang kita bahas di semester ini. Ya, yang ini tidak boleh dikerjakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, sambil absen jangan lupa ditunggu. Bu, mau bertanya, Bu. Oke. Alasan juga sih. Kenapa? Untuk yang tanggal 28 Oktober kembali apa kenapa, Bu? Oh, itu saya nggak tahu.
Kalau kalian sudah menuliskan hadir, saya tidak bisa menuliskan alfa. Kalaupun saya menuliskan alfa, tetapi tidak ada alasan saya membuat kalian menjadi alfa. Itu kemungkinan karena sistem ya. Kalau itu kemungkinan karena sistem. Nanti akan saya lihat. Siapa Satu saja kelas yang soalnya. ya di satu kelas jadi alfa semua. Iya. Oh ya. Satu kelas Yang jadi di alfa. pertemuan 10 iya Bu. Dan beberapa lain ada di pertemuan lain. Oh ya. Oh. Oke, nanti saya cek. Hanya di pertemuan itu dan Di pertemuan kemarin sepertinya Bu. Tadi ada yang bilang kemarin Rabu ada yang ke Alfa. nanti saya cek ya. Saya tidak melakukan perubahan apapun, tapi nanti saya sampaikan ke DPTSI. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Enggak ya. Saya lanjut. Nah, struktur tersebut kalau kita lihat ya, detailnya bagaimana cara menyambungkan, nanti ada mata kuliahnya di struktur baja. Ada mata kuliah tersendiri tentang baja, bagaimana menyambungkan antara batang yang satu dengan batang yang lain. Ya, oke. Seperti biasa pada waktu kita mengerjakan analisa struktur, kita tentu saja harus mengecek ini beban-bebannya di mana ya, gitu. Ini beban-bebannya apa ya? Maka sama saja ada beban vertikal, ada beban horizontal. Sebetulnya ada juga beban merata kan. Misalnya kalau di jembatan kan ada beban merata dalam bentuk beban yang bergerak di atas aspal, di atas perletakan di atas konstruksi rangka batang tersebut, atau di bawah konstruksi rangka batang tersebut. Jadi rangka batangnya di atas, konstruksinya di bawah. Seperti contohnya misalnya kita punya bentuk konstruksi rangka batang yang seperti ini. Misalnya seperti itu. Dan konstruksi rangka batangnya di atas, tetapi di sini dipakai untuk lalu lintasnya di sini. Satu rangka batang ya, rangka batang tidak menerima momen, tidak ya, rangka batang itu tidak menerima momen dan geser di elemennya, tidak boleh, karena memang dia sambungannya adalah sendi, jadi tidak menerima momen di sendi kan, tidak menerima momen di sendi-sendinya maupun geser di elemen-elemennya maupun juga momen di elemen-elemennya. Jadi tidak ada momen di dalam rangka batang ya. Sehingga jikapun ada beban merata seperti itu, seperti yang saya gambarkan di atas, maka beban-beban tersebut ya akan ditransferkan ke titik kumpulnya. Seluruh beban akan dimasukkan ke
elemen-elemen itu tidak menerima beban. Jadi tidak ada beban yang sifatnya seperti ini. Tidak ada. Ini tidak betul. Ya. Sehingga yang betul adalah kalaupun ada beban yang seperti itu tidak diletakkan di elemen-elemennya, tetapi bagian dari sini masuk ke titik kumpulnya, bagian dari sini masuk ke titik kumpul tersebut. Ini dimasukkan ke dalam titik kumpulnya, sehingga kalau saya gambarkan ulang di bawah. Itu sehingga beban itu yang merah-merah itu dikumpulkan ya. Kalau dia Q merata dikalikan dengan L gitu, sepanjang bentang apa itu dimasukkan ke sini. Misalnya ini setengah P dan ini adalah P, ini adalah benar-benar di titik kumpulnya, atau bisa juga ditaruh di bawah sini. Pokoknya dia mulainya kerjanya di titik kumpulnya. Seperti itu ya, seperti itu. Jadi diletakkan di titik-titik kumpulnya. Kalau dia merupakan konstruksi atap itu kan bebannya di ini ya, di atas ya, bebannya dari atas, dari hujan, dari genteng ya kan. Jadi kita punya konstruksi atap. Jadi ini di sini atap kita, ini adalah hal di sini. Maka beban-bebannya di situ, di titik kumpulnya. Kalaupun ada beban anginnya diletakkan di titik kumpulnya. Ya, gitu ya. Jadi tidak ada beban semacam ini. Warna hijau itu salah. Yang warna hijau itu salah ya. Nah, ini salah. Tidak seperti itu. Atau bahkan begini, gara-gara ada plafon di bawahnya. Nah, ini juga salah. Tidak boleh seperti itu. Yang benar adalah yang warna merah. Sampai sini ada pertanyaan? Mau tanya Ya. berarti dalam struktur batang itu nggak ada beban merata ya? Ada beban merata, tapi beban meratanya dimasukkan ke dalam titik kumpul pada waktu analisa. Pada waktu kita melakukan analisa struktur, kita melakukan analisa mekanika tekniknya, beban itu semuanya diratakan dan dimasukkan ke dalam titik kumpul. Dia tidak masuk di dalam tangkap batangnya. Batang sendiri tidak langsung menerima beban merata. Ya, batangnya sendiri tidak langsung menerima beban merata, karena kalau kita lihat seperti contohnya atap ya, atap itu tidak langsung juga, nggak langsung dia menerima beban merata. Jadi atap gini terus langsung dipasangi genteng, nggak ada ya, nggak ada dia dipasangi genteng. Nah ini biasanya dia di situ ada kayu lagi ke sana, ada kayu lagi ke sana, ya, gitu. Ada kayunya lagi kan ke arah sana. Jadi kalau kalian bikin rumah kan gitu ya, gitu kah? Nah gitu ya. Oke. Nah ini kan kuda-kudanya ini.
Ini kuda-kuda satu, ini kuda-kuda dua, ini kuda-kuda tiga, misalnya begitu ya. Ini sudah tertutup dinding, ini tertutup tembok. Ini adalah tembok, jadi nggak kelihatan di dalamnya ada kuda-kudanya. Nah, sudah ditutup oleh tembok. Itu misalnya di dalamnya ada kuda-kudanya tidak terlihat di situ ya. Jadi di sini ya, di sini ada yang masih kelihatan kalau dia mau eksterior ya. Kalau ada kan yang mau dibikin begini kan, ada yang dimunculkan kan, kuda-kudanya ada yang dimunculkan. Tapi ada juga yang ditutup supaya nggak memasukkan tikus dan sebagainya. Jadi tutup ya. Jadi biasanya tidak terlihat. Jadi ini saya arsir, ini tidak terlihat. Nah, dalam hal ini atap itu tidak langsung mengenai elemen di kuda-kudanya, tetapi begini. Tetapi ada lagi gording. Nah, ini gording. Ini adalah gording. Nah, ini adalah gording yang kalau saya gambarkan gording itu saya beri tanda merah ya. Saya beri tanda merah. Ini adalah gordingnya. Saya beri merah. Nah, gordingnya tuh gini. Gitu. Baru setelah itu baru ada ya, dibagi lagi, ada usuk, ada reng ya, macam-macam di sini, terus ditutup dengan hubungan dengan nok. Kemudian baru nanti ada atap di atasnya. Jadi nggak langsung, kalaupun di situ ada beban angin, itu diterima dulu oleh atap ya, diterima dulu oleh atap, atau beban hujan ya, ada beban angin atau beban anginnya biasanya dimasukkan ke sini ya, atau beban-beban lain yang mengenai atap tersebut, termasuk beban orang yang bekerja di atasnya. Orang bekerja di atasnya kan juga harus bisa ditahan oleh kuda-kudanya ya. Nah, orang bekerja di atas itu juga ditanggung, itu kan juga nggak langsung terkena di ininya, tidak langsung terkena di kuda-kudanya. Maka di situ kita akan melihat bahwa secara tidak langsung semua beban itu akan ditransfer dan dikumpulkan di titik-titik kumpulnya. Yang kita analisa adalah rangka batangnya utama. Kita tidak menganalisa atapnya, kita tidak sampai di semester ini ya. Di semester ini tuh cuma sampai ke kudanya, tidak melakukan desain gordingnya nanti gimana, enggak sampai situ. Baru sampai di sini saja. Dengan asumsi memang bahwa seluruh bebannya dimasukkan ke dalam titik kumpulnya. Ya, sampai sini cukup jelas. Jembatan juga gitu ya. Jembatan tadi kan kelihatan tuh, tadi di-share sama Kois ya. Itu kan juga ada gelagarnya, nggak langsung ditaruh di ininya, di elemennya jembatan di sini. Nggak langsung ditaruh. Saya tulis biru-biru di situ, nggak langsung. Tetapi itu ada gelagar jembatannya ke arah sana, ke arah menembus bidang gambar. Ya, jadi beban itu diteruskan melalui gelagar dan gelagar meneruskan ke rangka utama. Nah, rangka utama inilah gelagar melintang yang ke sana yang menembus gambar itu yang akan menanggung beban di atasnya, termasuk juga beban horizontal maupun beban vertikal di atasnya, beban merata maksud saya, beban merata di atasnya yang kemudian diteruskan ke dalam bentuk titik-titik kumpul di situ. Jadi untuk jembatan pun sama, juga beban yang diterima adalah di titik kumpulnya. Sampai sini jelas? Jelas? Nah, tadi kan ada gambar jembatan itu, kalau dilihat ya, kalau dilihat di situ ada gambar seperti X ya. Nah, X gitu ya. Ada gambar yang seperti X tadi tuh. Ini saya bilang ikatan angin ya. Ini angin, supaya tidak, jembatannya
tertiup angin terus kemudian tidak kaku ya. Nah, bagian atasnya dibuat kaku dengan, kalau saya buat dalam gambar merah di samping ini, kalau dilihat gambarnya begini. Nah, ini juga konstruksi rangka batang. Nah, sifatnya adalah menahan angin dari samping. Kalau kita lihat di sini anginnya meniup jembatan tersebut ya. Nah, itu yang nahan adalah ikatan anginnya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada lagi pertanyaan?